Shalom, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, tolong kami, berikan kami hikmat untuk kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
saya akan berbagi firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dengan tema jangan ragu, tetap sabar menanti rencana dan waktu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara diragukan oleh orang lain? Entah itu orang tua, suami, istri, saudara, orang-orang terdekat yang ada di sekeliling kita. Ketika kita akan melakukan sesuatu, bahkan atasan kita, jawabannya yang pasti bahwa iya. Sebagai manusia yang terbatas, kadang keraguan hadir dan membuat kita merasa enggan untuk melakukan sesuatu hal. Dan ini yang membuat kita berbeda dari Yesus, di mana dalam pelayanannya Yesus tetap sabar dan tidak ragu, walaupun sebagian orang atau pengikutnya mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikut Dia. Kita bisa baca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Belum lagi ditambah oleh saudara-saudara Yesus sendiri yang juga tidak percaya kepadanya. Dalam pembacaan kita bisa baca dalam Yohanes 7 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Bahkan ada beberapa orang Yahudi yang secara terbuka berusaha untuk membunuh Yesus. Di dalam menghadapi situasi sulit ini, Yesus tidak marah, tidak takut ataupun ragu. Tetapi dengan berani dan bijaksana, Yesus terus melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Walaupun desakan dari saudara-saudara Yesus cukup kuat, bahkan menuntut untuk Yesus bertindak lebih di luar kehendak Tuhan, namun Yesus tahu bagaimana Ia harus melewati situasi tersebut. Yang saudara-saudara Yesus inginkan adalah pada hari pesta raya Pondok Daun, Yesus tampil dengan cara yang berbeda, supaya semakin dikenal oleh banyak orang. Dan Yesus diusulkan untuk pergi ke Yerusalem, karena saat itulah orang-orang Israel dari berbagai daerah akan berkumpul di sana. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, tampakkanlah dirimu kepada dunia, di ayatnya yang keempat. Pada hari raya Pondok Daun, setiap laki-laki Yahudi diharuskan untuk datang ke Yerusalem untuk menghadap Tuhan. Itu bisa kita baca dalam Keluaran 23 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Sekalipun saat itu Yerusalem bukanlah tempat yang aman bagi Yesus. Ini terbukti bahwa pada hari raya itu beberapa orang Yahudi pergi dan mencari Yesus agar dapat menangkap dan membunuh Dia. Namun Yesus tetap pergi ke Yerusalem dan mengikuti perayaan hari raya Pondok Daun tersebut. Yesus pergi secara diam-diam dan tidak mengikuti saran yang diusulkan oleh saudara-saudaranya. Jemaat yang diberkati Tuhan, terkadang kita punya pemikiran seperti saudara-saudara Yesus. Tidak mau kalau boleh saudara kita tampil di depan banyak orang, bahkan melakukan sesuatu yang luar biasa.
supaya semakin terkenal di mana-mana. Walaupun cara yang kita tempuh terkadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita buat menurut maunya kita, dan kita melupakan bahwa apa yang kita inginkan sama seperti yang saudara-saudara Yesus pikirkan tadi, bahwa mereka sesungguhnya ada pada sebuah pemikiran bahwa mereka belum bisa menerima pengertian dari Mesias yang akan menderita dan mati, karena mereka berpikir bahwa saudara mereka Yesus adalah seseorang yang harus lebih daripada itu. Kalau memang Yesus mau untuk mengikuti keinginan saudara-saudaranya dan sebagai Mesias, dia harus membuktikan dengan setidaknya melakukan mujizat-mujizat yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Dengan demikian, Yesus tidak mau mengecewakan saudara-saudaranya dan menyadarkan mereka bahwa apa yang Yesus kerjakan sesungguhnya yang ia jalani itu ada dalam rencana dan waktu Tuhan. Karena itu Yesus menjawab, waktunya belum tiba. Mengapa demikian Bapak Mama Bapak Saudara semua? Karena kita kadang-kala memaksa waktunya kita sesuai maunya, sesuai rencananya kita. Namun kita lupa bahwa hidup kita ada dalam waktu dan rencana Tuhan. Karena itu janganlah bertindak di luar rencana Tuhan, karena kita akan kehilangan maksud dan rencana Tuhan bagi kita. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup bersama baik dalam rumah tangga, keluarga, jemaat dan bermasyarakat, kita tentunya akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai penilaian. Ada yang berpendapat atau memberi penilaian yang baik atas apa yang kita kerjakan, namun juga ada yang memberi penilaian yang tidak baik atau buruk. Ada yang mau menerima, bahkan ada pula yang menolak. Ada yang percaya, namun ada juga yang tidak percaya. Untuk itu, di minggu-minggu sengsara ini yang harus kita lakukan adalah kita meneladani Yesus yang menunjukkan dan melakukan sesuatu mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak Bapaknya. Walaupun untuk ikut kehendak Tuhan bukan tanpa tantangan, tetapi penuh dengan misteri, bahkan penolakan. Dan satu hal yang pasti, lakukanlah apa yang dipercayakan dengan setia pada kehendak Tuhan. Karena itu setiap kita yang telah mengaku percaya kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan punya rencana yang unik dalam hidup kita. Dan yang bisa kita lakukan adalah tetap beriman dengan sungguh. Teguhkan hati agar kita bisa berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan alamilah penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Buanglah keraguanmu, janganlah bimbang. Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, maka Tuhan akan bertindak di saat dan di waktu yang tepat. Karena rencana dan waktu kita bukanlah waktu Tuhan, tetapi rencana dan waktu Tuhan pastilah menjadi waktu kita. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kita akan berdoa. Karena itu mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, di saat ini sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini, Tuhan ada bersama dengan kami, memegang tangan kami dan melangkah bersama kaki kami. Biarlah dalam menjalani keseharian hidup kami terus teguh di dalam iman dan percaya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami renungkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penolong kami satu-satunya, sobat yang setia itu, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.